dan juga orang tua kami dulu yang aku menjaga agar kita berikan rezeki agar bisa berjalan kehidupan kami sehari-hari. Ini doa kami. Amin. Oke, terima kasih. Oke, sekarang kita akan belajar dari tema 3, yaitu pembelajaran 2 ya. Kita buka buku ini sama-sama ya. Dari tema 3 ya, pembelajaran 2 halaman 54. Ya. Halaman 54. Pembelajaran 2. Tentang apa itu? Ayo, baca dulu yang di ini. Kayak ini. Siapa yang bisa baca? Yang ini dulu. Oke, De Mario, ya sana. Baca, ya, yang dulu. Apakah kamu punya hewan peliharaan? Apa yang harus kita lakukan terhadap hewan peliharaan kita? Nah, apakah kita punya hewan peliharaan? Siapa yang punya hewan peliharaan? Siapa yang punya hewan peliharaan? Turunkan tangannya. Si Joshua apa hewan peliharaan? Kucing. Terus si Dewa apa peliharaan? Kucing. Ada. Oke, rata-rata kita semua punya peliharaan ya. Apa aja hewan peliharaan yang ada di rumah? Ayo, siapa yang tahu? Kucing. Terus anjing. Terus ayam. Terus ayam. Ya, ayam. Terus apa? Bebek. Terus apa lagi? Apa lagi? Kelinci. Apa lagi? Kan banyak. Ada ayam, ada bebek, ada kelinci. Terus kambing hewan peliharaan nggak? Ayo, kambing hewan peliharaan tidak? Harimau. Ya, harimau enggak lah. Harimau ada di mana harimau? Di hutan. Harimau di hutan. Terus kalau burung itu hewan peliharaan tidak? Ayo, siapa di sini suka pelihara burung? Siapa di rumahnya ada burung? Yang di rumahnya ada burung siapa? Gak ada ya? Oke. Terus, ayo sekarang kita berdiskusi ya. Sekarang kita diskusi. Ayo, siapa yang bisa baca? Dayu mempunyai hewan peliharaan. Ayo kita bercerita. Ayo Dewa, silakan. Ya. Sudah sejak lama Dayu ingin punya hewan peliharaan. Dayu ini memelihara kucing. Dulu ibu berjanji Dayu boleh memelihara kucing ketika Dayu sudah cukup besar. Ketika ibu Dayu bisa mempunyai hewan peliharaan, jika sudah mandiri dan bisa bertanggung jawab. Oke, sambung dengan si Rosi. Sekarang Dayu sudah kelas 4 SD. Senang sekali hatinya ketika suatu hari ibu memberinya izin untuk memelihara seekor kucing. Setiap sore kucing belang berwarna hitam coklat itu berkeliaran di halaman rumah Dayu. Dayu memeliharanya nama si Mungil sesuai dengan tubuh mungilnya. Oke, sambung Lisa. Benar kata ibu, ternyata memelihara hewan membutuhkan tanggung jawab. Seandainya Dayu masih kecil, belum mandiri dan belum biasa mengurus dirinya sendiri, tentu si Mungil menjadi tidak terurus. Setiap hari Dayu bertanggung jawab untuk memberi makan si Mungil. Dayu juga harus menjalankan kewajiban untuk membersihkan kotoran si Mungil. Ibu juga meminta Dayu untuk rutin membersihkan keranjang tidur si Mungil. Sambung Joshua. Dayu menjalankan dengan senang hati. Ia sayang pada si Mungil. Dayu tahu ia harus memberi hak si Mungil untuk hidup terus nyaman dan senang tinggal bersama Dayu. Ibu memberi Dayu hak memelihara hewan. Dayu pun harus menjalankan kewajiban untuk mengurus kebutuhan si Mungil. Oke, ibu bisa menilai kalian dalam membaca. Silakan laki-laki ya. Laki yang lagi membaca di rumah, jadi titik komanya itu dia mengerti. Oke? Oke, sekarang kita diskusi ya. Ayo, yang di bawahnya berdasarkan teks di atas, diskusi pertanyaan berikut. Ayo kita diskusi ya. Diskusi itu bagaimana? Jawab bersama. Kita diskusikan.
Yang pertama, hewan apa yang dipelihara Dayu? Kucing. Terus, bagaimana perasaan Dayu ketika memelihara hewan peliharaan? Senang. Dia senang memelihara kucing kan? Oke. Yang ketiga, apa yang dilakukan Dayu terhadap hewan peliharaannya? Apa yang dilakukannya? Ya, dia merawatnya dengan penuh tanggung jawab. Terus, apakah Dayu sudah mendapatkan haknya? Dan jelaskan. Udah dapat si Dayu haknya? Sudah. Kenapa dia? Karena sudah Coba Joshua dulu, Joshua. Ayo. Kenapa dia sudah mendapat haknya? Karena dia sudah bisa mengurus hewan peliharaan. Terus si itu pendapat lain, siapa lagi yang bisa jawab? Epi bisa jawab? Siapa yang bisa jawab? Iya, itu benar. Tapi ada lebih tepatnya lagi. Apa? Karena karena ibu sudah memberi izin kepada siapa? Si Dayu untuk ngapain? Memelihara kucing. Itu hak dia. Itu haknya si Dayu. Oke, yang kelima. Apakah Dayu sudah melaksanakan kewajibannya? Ayo coba jelaskan. Sudah dilaksanakan kewajibannya? Sudah. Apa kewajiban dia? Iya. Dia mengurus siapa tadi? Kucing. Terus memberi kenyamanan. Terus dia main lagi, bersihkan kotorannya. Terus dia main. Baru dia dibersihkan keranjang tidur. Itu di alinea yang ketiga. Ya, oke. Yang keenam. Apakah Dayu sudah melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang? Ayo. Sudah dilakukannya hak dan kewajibannya? Sudah. Ayo, coba jelaskan. Kenapa si Dayu itu sudah melaksanakan haknya? Apa haknya si Dayu? Yaitu tadi memelihara kucing. Itu haknya. Dan kewajibannya apa? Merawatnya. Dilakukan tidak? Dilakukan. Si Dayu berarti jawaban yang pertama itu sudah melaksanakan hak dan kewajibannya secara seimbang. Dengan cara bagaimana? Ya dia merawat. Ya kan? Oke, sekarang tulis yang di bawahnya. Tulislah hak dan kewajiban kita terhadap hewan peliharaan. Nah, ibu mau tanya. Sebelum ibu kasih tugas, atau sebelum ibu perintahkan kalian memberikan tugas, kita bahas dulu bersama semua ya. Oke, di sini nanti tulis bikin kolomnya ada bawah penggaris. Nggak ada bawah penggaris. Oke, kalau nggak pun dibikin penggarisan, tulis di atasnya kan hak dan kewajiban. Ibu kasih contoh ya. Contohnya di sini hak memelihara hewan. Yang pertama, hak memelihara hewan. Nah, tulis di sini ada berapa? Ada 3. Contohnya ada berapa yang kamu ketahui kan? Terus di bawahnya kewajiban memelihara hewan. Oke, itu ya. Tulis juga apa yang kamu tahu, apa yang kamu ketahui. Oke? Nanti kita lakukan bersama. Oke, sekarang buka lembar berikutnya. Ya. Buka halaman berapa? Halaman 56. Tulislah dapat jika kamu melaksanakan kewajiban terhadap hewan. Tulis apa kewajibannya? Tulis juga di bukunya seperti yang itu ya. Tulisnya seperti yang di Bapak tulis. Tulis apa kewajibannya, apa dampak hewan, apa dampak bagi lingkungan sekitarnya. Itu kalau kita melaksanakan kewajiban kita. Terus di bawahnya nanti jika kita tidak melaksanakan kewajiban kita, apa kewajiban kita yang kita tidak laksanakan, dampaknya bagi hewan apa, dampaknya bagi
bagi lingkungan sekitar. Oke? Oke, sekarang kita ayo menulis. Ayo halaman 57. Ayo menulis. Bagaimana? Ibu baca ya. Bagaimana dengan kamu? Apakah kamu mempunyai hewan peliharaan? Apakah kamu sudah merawatnya? Tulislah ceritamu. Hal-hal yang kamu tulis. Nah, tulis di rumah. Tulis di rumah hewan peliharaan apa yang kamu punya. Terus kenapa kamu merawatnya? Kenapa kamu peliharanya? Terus bagaimana kamu merawatnya? Jadi cara-caranya itu seperti ceritanya si Dayu tadi. Kalian harus bikin hewan peliharaan yang kalian suka atau hewan peliharaan yang kalian pelihara. Oke, ayo membaca. Di bawahnya ayo membaca. Ayo siapa namanya? Rosi baca dulu. Dayu selalu memberikan minuman untuk kucing peliharaan. Setiap kali minum, kucing menghabiskan 3/4 gelas kecil. Jika kucing Dayu minum sebanyak 5 kali, berapa banyak air yang dibutuhkan? Nah, ayo coba kita taksirkan hasilnya. Itu kan? Taksirkan hasilnya. Makanya, siapa yang bisa menjawab ini sebelum ibu terangkan? Ayo, siapa yang bisa menjawab ini sebelum ibu jelaskan di papan tulis? Ada yang bisa? Bisa nggak? Setiap kali kucingnya itu minum berapa gelas? 3/4 gelas. Terus berapa kali? Ayo, berapa kali? 5 kali. Kucing Dayu minum sebanyak 5 kali. Kita kerjakan sama-sama ya. Kita kerjakan sama-sama. Oke. Si 3/4 gelas, benar? Betul? 3/4 gelas kali berapa? 50. Kali 5. Bagaimana caranya kita ngerjakan ini? Apakah langsung kita kalikan? Kan dibilang kan taksirkan hasilnya. Kita taksir, kita kira-kira. Udah belajar taksiran? Sudah belajar taksiran? Nah, acuannya harus berpadu kepada acuan. Acuan yaitu 0,5 1. Sudah belajar ini? Sudah? Oke, kalau belum sebenarnya sudah, tapi kita belajar lagi. Oke, kita taksirkan berapa nilai dari 3/4. Kita bikin garis apa ini? Garis apa ini namanya? Ayo, siapa yang tahu garis apa ini namanya? Di sini ada 0, di sini ada 1. Siapa yang tahu? Ini adalah garis bilangan. Kita bikin garis bilangan. Katanya ada 0, ada setengah, ada 1. Ini ada 0, ini ada 1. Betul? Betul. Kita samakan penyebutnya. Ya. Oke. Per berapa ini? 4/4. Berarti di sini kita bikin berapa? 1/4. Oke, di sini 2/4. 2. 1, 2, 3, 4. 1 itu kalau 1 itu berapa? 4 kalau ini kan penyebutnya 4. 3/4. Kalau 4/4 berapa hasilnya? Kalau disederhanakan. 4 bagi 4 berapa? 1. Berarti di sini harus berapa? Sama dengan 1. 4 bagi 4 sama dengan 1. Oke. Berarti di sini 2/4. Terus di sini 3/4. Oke. Di sini 0. Itu turunkan 0. Kan sama. Sekarang kita samakan penyebutnya, oke? Nah, kita cari tengah-tengahnya. Mana tengah-tengahnya? Harus setara atau harus sama dengan yang kiri dengan yang kanan.
Dua per Berapa? Dua per empat. Berarti berapa di sini? Setengah. Berarti setengahnya. Iya kan? Sama nggak langkahnya? Ayo kita hitung dulu. Ini berapa langkah? 1. Ini berapa langkah? Ini dari sini ke sini berapa langkah? 1. Dari sini? 2. Berarti sama nggak langkahnya? Sama. Berarti kalau 3/4 mendekati kemana? Ayo. Ayo. 3/4 mendekati kemana? Ke angka berapa? 3/4 kan 3/4 kan kita kotak dulu 3/4. Kita kasih kotak. Nah, 3/4 ini dekatnya kemana? Ke 0 kah atau ke 1 atau ke setengah? Kenapa ke 1? Hah? Ayo. Ke 1. Kenapa ke 1 Ibu? Karena kalau sudah dilewatkan dari setengah, kita harus bikin ke depan. Tapi kalau contohnya, kalau 1/4 dekatnya kemana? Ke 0. Ya, dekatnya ke 0. Tapi kalau misalnya dia di sini, kalau dia di kanan, kita dekatnya ke depan. Oke, bisa ya? Bisa dimengerti sampai situ? Bisa mengerti? Berarti nilai dari 3/4 sama dengan 1. Jadi 3/4 sama dengan nilainya sama dengan 1. Jadi tafsirannya sama dengan 1. Ini kan udah 1 kan? Jadi kita bikin 1 dikali berapa? 1 dikali 5. Berapa hasilnya? 5. Jadi berapa gelas yang dibutuhkan? Tetap 5 gelas. Jadi berapa banyak air yang dibutuhkan si Dayu? Tetap 5. Oke, buka halaman 58. Ada yang bisa mengerjakannya? Ada yang bisa mengerjakannya seperti yang Ibu buat? Ada yang berani? Kalau salah kan Ibu mulai. Ada yang berani? Ayo kita kerjakan nomor 1 ya. Mana yang paling susah? Nomor 1 atau nomor 2? Nomor 1 apa yang nomor 2? Kita kerjakan nomor 1 dulu. Oke? Kita kerjakan nomor 1 dulu ya. Nomor 1. Berapa nilainya? 3/4 kali 5 kali 5 ya. Nilai 3/4 mendekati apa? Siapa yang perhatikan Ibu pengajar di sini pasti sudah tahu di sini. Siapa yang sudah siapa? 1. Berapa? 1. Terus jadi hasilnya berapa? 5. 1 kali berapa? 5 sama dengan 5. Oke, nomor 2. Kita lanjut nomor 2. 2 berapa? 2/15 dikali 4. Nilainya Nomor 3 Ibu. iya, sorry. Itu salah ya. Oke, nomor 2. 6/8 dikali 2/3. Cari dulu nilainya. Nilai berapa? Nilai 6/8. Baru nilai berapa lagi? Nilai dari 2/3. Ayo kita cari sama-sama. Kita bikin apa? Apa yang kita bikin dulu? Garis bilang. Kita bikin dulu garis bilangannya ya. Oke, di sini berapa? 0. Di sini berapa? 1. Di sini 1. Oke, kita samakan penyebutnya. Berapa per berapa biar jadi 1? Kalau sesuai dengan yang ini, yang penyebutnya 8. Berapa per 8 biar hasilnya 1?
berapa? Berapa bagi berapa hasilnya 1? Berapa bagi 8 biar hasilnya 1? Iya. 8 bagi 8 berarti 8 per 8. Oke, kita bikin di sini nol. Kita garis nol di sini ya. Oke, berapa? Berapa per 8 di sini? Oke, 1 per 8 terus 2 per 8 terus 3 per 8 di mana tengah-tengahnya? Di mana? Iya, 4 per 8. Disederhanakan jadi berapa? Kalau 4 per 8 dibagi, kalau 4 per 8 disederhanakan berapa? Setengah. Sama-sama dibagi 4 berarti 1 per 2. 1 per 2. Oke, tengah-tengahnya di mana? Di 4 per 8. Yang kita cari apa? Apa yang kita cari? Loh, apa yang kita cari? Nilai dari 6 per 8. Yang kita cari nilai 6 per 8. Nah, 6 per 8 ini mendekati ke mana? Mendekati ke mana? Ayo. 6 per 8. Mendekati ke mana? Ini kan tadi kita lihat kan? Kalau 3 per 4 mendekati ke pertama, ya? Kalau 3 per 4 mendekatnya ke pertama, berarti kalau 6 per 8 dekat ke mana? Ke 1. Berarti hasil nilai dari 6 per 8 sama kan? 1. Oke, nilai dari 2 per 3. Kita bikin lagi garis bilangannya 2 per 3. Berapa di sini? 0. Berapa di sini? 0. Di sini berapa? 1. Oke. Kita bikin punya berapa? 3. 1 per 3. 1 per 3 terus 2 per 3 terus 3 per 3. berapa? 3 per 3. Jadi salah bikin. Oke, 1 per 3. 1 per 3 terus 2 per 3 terus 3 per 3. Betul? Di sini 3 per 3 kan? 3 per 3 sama dengan berapa? Kalau 3 per 3 sama dengan 1. 3 per 3 sama dengan 1. Kita cari tengah-tengahnya. 2 per 3, Bu. 2 per 3, Bu. 2 per 3 tengah-tengahnya. Enggak, Coba. Ini harus ada satu dari sini, harus ada satu langkah. Dari sini pun harus ada satu langkah. Berarti tengah-tengahnya ada di antara 1 per 3 dan 2 per 3. Di sinilah dia setengah. Berarti yang kita cari adalah 2 per 3. Dekatnya kemana? 1. Oke, nilainya 1. Jadi taksirannya berapa? 1. Jadi taksirannya 1 kali 1 sama dengan 1. Bisa? Kalau kerjakan nomor 3 sudah bisa? Kerjakan nomor 3 sudah bisa? Ayo, bisa kan nomor 3? Ayo, coba dulu. Bisa kan nomor 3? Kenapa nggak bisa nomor 3? Karena apa? Ibu bisa jawab. Kenapa kalian nggak bisa jawab nomor 3? Kenapa? Karena ada pecahan campuran. Yang mana itu pecahan campuran? 2. Iya, 2. Nomor 3 ya. 2 per 15 kali 4. Kita cari dulu nilai dari 2 2 per
Sudah cari nilainya ya. Oke, kita bikin garis bilangan agak panjang, soalnya banyak ya. Oh enggak juga. 15 per 15 berapa? Satu di sini berarti di sini 15 per 15. Di sini berapa? Di sini 0. Oke, kita bikin dulu. 1 per 15, 2 per 15, 3 per 15, terus 4 per 15, terus 5 per 15, terus 6 per 15, ya 7 per 15, 8 per 15, 9 per 15, 10 per 15, 11 per 15, 12 per 15, 13 per 15, 14 per 15. Oke, kita cari tengah-tengahnya di mana? Yuk. Kita cari tengah-tengahnya. Kita hitung dulu. Ada berapa? Di sini 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Berarti kalau 16 bagi 2 berapa? 8. Kalau 8, kita hitung dulu di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Di sini 8. Kita hitung dari sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti setengahnya di mana? Di antara berapa? 7 per 15 sama 8 per 15. Berarti di sini berapa? Setengah. Oke. Kita cari berapa? Berapa yang kita mau cari? Ayo. 2 per 15. kita mau cari 2 per 15. Oke. Kita cari 2 per 15. Nah, kita cari 2 per 15. 2 per 15 mendekat ke mana? Ke setengah kah ataupun 0? Gimana? Berarti nilai dari 2 per 15 sama dengan 0. Jadi nilai 2 per 15 berapa? 2 per 15. Ini tadi sudah berapa nilainya? 0. Berarti kita tambahkan 2 ditambah 0 sama dengan berapa? 2. Oke, jadi taksirannya berapa? Jadi taksirannya ini tadi hasilnya kan? 2 Kali 4 dikali 4 sama dengan 8. betul? Oke. Jawab nomor 3 bisa? Dijawab dari sini sampai di sini ada yang pertanyaan? Sampai di sini ada pertanyaan? Ngerti semua? Ngerti semua? Oke. Kita lanjut ya. Oke, soal nomor 4 dikerjakan di rumah. Ingat ya? Oke. Sekarang kita buka halaman 59. Buatlah soal perkalian dari bilangan berikut katanya. Buatlah soal perkalian dari bilangan berikut. Jadi kalian buat ini di sini soalnya. Kalian bikin soalnya terus kalian jawab. Yang nggak bisa jawab ke situ nomor berapa? Nomor 1 bisa ya, 3 per 7 kali 4 yang pertama ya. Yang pertama. Terus nomor 2 1 per 7 kali 5 per 9 bisa. Yang nggak bisa nomor 3. Kita kerjakan nomor 3. Setuju? Setuju? Nomor 3 kan sudah ada contoh ya? Nomor 3. Nomor 1, 2 sudah ada contoh kan? Sudah ya. Oke. Sekarang kita tulis. Kalau kita kerjakan nomor 3. Nomor 3. Kita kerjakan nomor 3. Sebentar ya. Oke. 3 4 per berapa? 5 dikali 5 1 per 8. Oke, yang kita cari nilai berapa? Nilai dari 4 per 5 terus nilai berapa nih?
kita kerjakan. Terus kita tarik garis bilangan, ya kita pakai ya. Kita tarik garis bilangan. Berapa penyebut yang kita bikin? 5 Bu. Berapa penyebut yang kita bikin? 5. Kita buat penyebutnya 5. Di sini berapa? Oke, kita buat penyebutnya 5. 1 per 5. Terus 2 per 5. Terus 3 per 5. 4 per 5. Terus 5 per 5. Kalau 5 per 5 sama dengan berapa? 5 per 5 sama dengan berapa? 1 per 5 sama dengan 1. Jadi satunya di mana? Di sini 1. Kan? Oke. Tengah-tengahnya kita cari di mana? 3 per 5. Kok 3? Di antara mana kita cari ya? Di antara 2 per 5 dan 3 per 5. Iya, di antara 2 per 5 dan 2 per 3. Ini berapa? Setengah. Oke. Kita cari ya. Berapa yang tanya? 4 per 5. Berarti menjadinya kemana? 1. Berarti nilainya berapa? 1. Oke. 4 per 5 sama dengan 3 ditambah berapa? 1 sama dengan 4. Oke, kita cari berapa? 1 per 8. Oke, kita hapus lagi. Kita cari lagi. 1 per berapa? 1 per 8. 2. Terus. Terus 8 per 8 sama dengan 1. Kita cari tengah-tengahnya di mana? 4 Bu. Di antara 4 per 8 dan 2 per 8. 4 per 8. Betul nggak? Betul. Kenapa 4 per 8 setengahnya? Karena kalau disederhanakan ini sama dengan setengah. Oke. Kita cari 1 per 8 dekat kemana? 0. Dekat kemana? 0. Berarti nilai 1 per 8 sama dengan 0. Berarti kalau nilai dari 5 1 per 8 sama dengan 5 ditambah 0 sama dengan berapa? 5. Oke. Jadi tafsirannya berapa? Berapa? Ayo. Ini 4 dikali berapa? 5. Kan ini tadi hasilnya. Hasilnya ini sama dengan berapa tadi? 5. Hasilnya ini 4. Berarti 4 kali 5 sama dengan berapa? 20. Bisa ya? Bisa? Oke, kita buka halaman berikutnya. Halaman 60. Siapa yang sudah pernah mengerjakan mozaik? Apa itu mozaik, Ibu? Apa itu mozaik? Ada di situ pengertiannya. Apa mozaik? Halaman 61. Ayo. Apa mozaik? Iya. Mozaik adalah karya seni rupa 2 atau 3 dimensi. Siapa yang tahu 3 dimensi itu? Apa itu 3 dimensi? Oke, itu adalah gambaran sayangnya. Oke, Ibu jelaskan ya. Kalau 3 dimensi itu adalah bisa dilihat dari berbagai arah. 3 dimensi bisa dilihat dari berbagai arah. Tapi kalau 2 dimensi hanya bisa dilihat dari satu arah. Jadi kalau Ibu mau tanya, ini ada gambar. Ini gambar ini bisa dilihat dari mana? Bisa dilihat satu arah kan? Satu arah hanya bisa dilihat dari depan. Kalau dari belakang bisa? Tapi kalau spiral bisa dilihat dari depan? Bisa dilihat dari belakang? Bisa. Jadi kalau 2 dimensi itu kita simpulkan 2 dimensi
itu sama dengan itu bisa dilihat dari satu arah. Kalau tiga dimensi bisa dilihat dari berbagai arah. Silakan masuk. Oke. Sekarang kerjaan kita membuat karya. Karya apa itu, Ibu? Karya mozaik. Ibu sudah sediakan apa ini? Gerinci. Apa gambarnya ini? Gerinci. Gambar gerinci. Siapa yang sudah pernah melakukan mozaik? Ayo. Siapa yang sudah melakukan mozaik? Jadi kalau mozaik itu kita bisa menempel. Itu kan ada di bukunya contohnya kan? Siapa yang sudah pernah lakukan yang di bukunya? Siapa yang sudah pernah? Contohnya dia nempel, dia menggambar sesuatu gitu kan, dia gambar burung terus dia tempel. Siapa yang pernah melakukan seperti itu? Ada yang pernah? Enggak ada yang pernah. Aduh, berarti kita lakukan sekarang ya. Kita lakukan sekarang. Kita tempel jagung. Kita tempel biji jagung. Jagungnya bisa diain. Kita tempel biji jagung. Setelah kita tempel biji jagung, kita bikin lemnya. Kita bikin lemnya. Setelah kita bikin lemnya, kita bikin apanya? Jagungnya. Oke? Nih, bisa ya? Oke. Ayo, disimpan dulu bukunya, ditutup dulu bukunya, biar jangan nanti jangan mengganggu ya. Biar jangan mengganggu ya. Dari sini. Karya siapa nanti yang paling bagus kita tempel ya? Karya siapa paling bagus kita tempel? Ayo. Bisa kali? Dewa bisa bantu ibu bagikan lemnya? Ya, bagi lemnya Bang. Dibagikan. Berapa orang kita sekarang? 9. 8 ya? Yang sudah ada lainnya silakan dikerjakan. Yang sudah ada lainnya dikerjakan. Ada yang belum dapat lem? Berapa lagi yang belum dapat? 2, 3. Satu orang lagi ya? Satu orang lagi ya? Tinggal si ayo silakan ditempel. Caranya bagaimana? Ditempel dulu ke kertasnya, tempelkan dulu ke kertasnya, lalu ditempel jagung. Jadi kan tempel dulu lemnya ke kertasnya, terus susun bijinya, susun begini. Ya, lanjut. Bisa? Susun bijinya. Susun bijinya yang sudah ada lemnya.
disusun. Oke. Selanjutnya, perhatikan ibu dulu, perhatikan ke ibu. Selanjutnya, begitu selesai nanti boleh dikumpulkan ya. Oke, kita lanjutkan sebentar ya nak. Kita lanjutkan dulu. Apa kesimpulan yang bisa kita ambil dari pelajaran kita ini? Ayo, apa yang bisa kita simpulkan? Bahwasanya kita bisa apa? Bisa mengetahui hak dan kewajiban kita sebagai manusia untuk memelihara hewan. Banyak yang kita pelajari. Yang kita pelajari apa tadi? Matematika, terus apa? Karya seni, SPDP, terus apa lagi? IPA bagian dari hewan ya kan? Terus apa lagi? PPK. Apa pelajaran PPK-nya? Yaitu tadi mengetahui hak dan kewajiban. Oke? Soal-soal yang ibu kasih tadi atau PR-PR yang ibu tadi, ibu dikerjakan di rumah ya. Dikerjakan di rumah dengan rajin. Selamat belajar, selamat rajin belajar supaya kita pintar. Sekian dan terima kasih. Semua tepuk tangan ya.